Halo, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Real Diet. Hari ini kita akan ngebahas soal apakah diet itu boleh makan gorengan atau tidak. Banyak pertanyaan dari pasien-pasien saya yang nanyanya gini, "Dok, boleh nggak sih kalau misalkan lagi diet makannya gorengan?" Jawaban saya, boleh banget, tapi ada syaratnya. Nomor satu, nggak boleh digorengnya pakai tepung. Jadi kalau misalkan kalian mau gorengnya nih, misalkan protein hewani, misalkan kayak ayam, ikan, sapi, kambing, telur, diceplok, misalkan kayak gitu-gitu, boleh-boleh aja. Cuman kalau misalkan kalian tambahin pakai tepung, entah itu pakai tepung maizena, tepung aci, tepung terigu, tepung beras, itu jadinya bakal bikin gemuk. Soalnya si tepungnya sendiri itu bikin istilahnya tuh peningkatan gula darah. Karena kan tepung itu kan gula, begitu masuk ke dalam darah, dia akan naikin gula darah. Nah, begitu gula darah itu naik, badan tuh akan memproduksi hormon insulin. Nah, si insulin ini gunanya tuh untuk memindahkan gula darah yang tadi naik itu ke 3 gudang. Jadi badan kita tuh sebenarnya punya 3 tempat buat nampung gula, selain daripada sel-sel tubuh di seluruh badan. Ada liver, ada otot, sama ada lemak. Nah, konsep dasar yang harus kalian tahu, sebetulnya gini, si liver sama otot ini, kapasitas penampung gulanya tuh hanya seperti dompet buat nampung uang. Tapi kalau misalkan mereka berdua udah penuh, mereka tuh akan ngelempar si gula-gula yang tadi masih banyak itu dilemparnya ke lemak. Nah, itulah yang membuat orang tuh makin lama makin besar. Nah, jadi kalau kalian makan tepung-tepungan, digoreng pula, itu bakal bikin double trouble bahasanya. Karena si tepungnya mengandung gula, si minyaknya sendiri sebetulnya jadi bisa masuk ke dalam si lemaknya. Karena istilahnya dibukain pintunya sama si gulanya. Jadi, gorengan apa aja sih yang dibolehin dalam dietku? Nomor 1 adalah ayam goreng, misalkan yang ala bumbu kuning, ayam pop yang ala Padang, ikan goreng itu masih oke. Kalau sapi ya ditumis masih oke, itu kan masih masuk pakai minyak ya gitu. Terus ikan juga ditumis itu masih oke. Even sayur-sayuran mau ditumis pun masih nggak apa-apa. Tapi kalau dariku sendiri, kalau untuk masalah sayur jangan keseringan ditumisnya. Maksudnya kan kita pengen dapetin si nutrisinya juga. Kalau misalkan protein, even sama kulitnya juga boleh loh, asal kulitnya nggak ketemu sama si tepungnya itu. Jadi, dan yang paling penting ya, cara masaknya tuh kalau bisa jangan pakai gula. Karena kan yang tadi kita bahas, gula itu bikin gula darah meningkat, akhirnya ditimbunnya di lemak. Jadi, kalau misalnya kalian mulai bosan nih sama ayam goreng lagi, kita bisa provide something new. Jadi bumbunya tuh kita racik beda, biar kalian tuh nggak bosan dalam menjalani diet kita ini. Jadi kalau misalkan mau, bisa tinggal check it out aja di IG-nya Real Diet. Oke, jadi gue mau jelasin lebih detail kenapa lemak di minyak goreng itu nggak akan bisa bikin gendut kalau cuman ketemu sama daging atau sama protein. Kita pakai gambar aja biar gampang, bahwa sebetulnya kalau kita ngomongin soal sel lemak, ini yang gambarnya warna kuning ini, kalau misalkan gula masuk ke dalam darah, itu benar-benar dibukain pintunya sama si insulin, biar gulanya bisa masuk ke dalam sel lemak. Tapi kalau lemak sendiri, sebetulnya itu ukurannya terlalu besar untuk masuk gitu aja ke dalam sel lemak. Dan mana sel lemak kita tuh nggak punya pintu khusus buat lemak dari makanan. Jadi sebetulnya si lemak itu akan dipotong-potong sama enzim, kita sebut namanya LPL, supaya dipotong menjadi 2 bagian lebih kecil, akhirnya bisa nyelusup masuk ke dalam si lemaknya, baru digabung menjadi lemak lagi. Nah, yang jadi masalah, si enzim LPL ini hanya diproduksi kalau ada insulin, dan insulin diproduksi utamanya kalau ada gula. Jadi bahasa simpelnya, kalau kamu makan sesuatu yang digoreng, tapi digorengnya ternyata ketemu sama tepung atau ketemu sama karbo, itu bakal bikin gendutnya double. Karbo dan tepung-tepungnya itu yang kandungan gulanya itu bisa masuk ke dalam lemak, si minyaknya sendiri juga bisa masuk ke dalam lemaknya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan inti kesimpulannya, kalau kalian cuma ngegoreng ayamnya aja pakai kulitnya, tidak pakai tepung dan tidak pakai nasi makannya, itu justru bisa bantu bikin kurus. Oke, kasarnya banget nih, kalaupun kalian mau makan lemak semua, itu nggak akan bisa bikin gendut sama sekali, asalkan nggak ketemu sama karbo, sama tepung, sama gula. Jadi kuncinya tuh adalah di cara masaknya, lo gabunginnya tuh apa aja. Lo harus tahu itu makanan tuh terdiri dari apa ajanya. Itu kunci dasarnya. Nah, sekarang nih gue mau bahas soal jenis-jenis minyak. Karena kan seperti yang kalian semua tahu, sekarang udah banyak banget ya jenis minyak yang kita bilang ada minyak kelapa sawit, ada vegetable oil yang kayak minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, banyak. Nah, sebetulnya kalau kalian mau milih minyak, sebetulnya harus pilihlah poin satunya adalah yang omega 6-nya tuh rendah. Jadi jujur, sebetulnya kalau kayak minyak canola, jagung, kedelai, biji bunga matahari yang kita sebut sebagai seeds oil, itu sebenarnya omega 6-nya tuh terlalu tinggi. Jadi secara teorinya malah akan bikin peradangan dalam badannya semakin tinggi, malah bisa jadi sumber penyakit.
Nah, kalau saran saya, utamanya pakainya adalah minyak kelapa atau kelapa sawit. Karena satu, dia omega 3-nya tinggi, yang kedua titik didih dia pun tinggi juga. Jadi aman kalau buat ngegoreng, gitu. Nah, terakhir mau bahas soal minyak zaitun. Karena populer banget ya untuk diet yang namanya olive oil buat goreng, buat masak. Karena kan banyak banget ya jenis-jenis olive oil, ada yang extra virgin olive oil, ada yang bentuknya light. Nah, sebenarnya kalau secara penelitian, olive oil itu hanya bisa dipakai buat cold usage doang. Jadi cuma buat dressing salad aja. Kalaupun mau dipakai buat numis, itu bener-bener harus cepet banget. Nggak boleh kelamaan, istilahnya sayur mau ditumis pakai olive oil. Kalau kelamaan malah jadi bikin trans fat, sebetulnya malah rusak si olive oilnya. Jadi saran utamaku, kalau misalkan memang mau untuk menggoreng, itu pakai antara minyak kelapa atau kelapa sawit. Dan untungnya kita tinggal di Indonesia, makanan-makanan pinggir jalan pun mereka pada pakainya kelapa sawit. Jadi aman. Nah, yang jadi masalah itu balik lagi kalau dibikin kesimpulan, itu bukan masalah cara masaknya, bukan cara gorengnya, apakah itu direbus, dikukus, digoreng, tapi lebih ke tepungnya itu. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin apa yang ada di makanan kalian. Dia ini terbuat dari apa? Apakah ada tepungnya atau enggak? Ingat, tepung itu, apalagi tepungnya kan dari karbo, itu adalah gula loh. Balik laginya, walaupun rasanya tidak manis, tapi dalam badan kita itu menganggapnya sebagai gula. Otomatis dia akan meningkatkan produksi insulin, jadinya bikin gula itu ditimbunnya di lemak. Oke, jadi teman-teman sekalian yang lagi nonton, jangan takut untuk makan sesuatu yang digoreng, asal kalian tahu aturan dasarnya. Nomor 1, pilih minyaknya antara minyak kelapa atau kelapa sawit. Yang kedua adalah menggoreng, yang digorengnya itu adalah ya protein hewani, boleh sama kulitnya, tapi jangan ketemu sama tepung atau karbo atau gula-gulaan. Oke guys, sekian dari saya. See you on the next episode. Eat right with Real Diet. Bye-bye.